You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise. Let's go. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're. Shalom, selamat malam. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, Shalom sekali lagi. Mari kita lambaikan tangan kita. Halo, bisa mendengar suara saya ya? Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul lagi di Zoom, bukan di tempat ini. Tempatnya baru, kita baru coba untuk tempat baru kali ini. Tapi kita bersama-sama berkumpul di dalam Zoom online, PD Online Gloria. Puji nama Tuhan, terima kasih Monsinyur Sipri dan juga tadi ada suster juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Puji nama Tuhan bahwa hari ini kita diberkati, bahwa boleh Monsinyur Sipri boleh membawakan firman pada malam hari ini. Mari teman-teman, sahabat-sahabat Gloria dan juga Bapak Ibu semuanya, kita mau memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya, dan terlebih lagi kita mau berakar dan juga berbuah, bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tenangkan hati kita. Sejenak kita boleh meninggalkan pekerjaan kita
yang mungkin baru pulang dari kantor, atau mungkin yang baru pulang dari beraktivitas pada malam hari ini. Biarkanlah kita memberikan hati, diri kita malam hari ini seutuhnya untuk Tuhan. Di dalam persekutuan doa Gloria ini, kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau memuji namanya, kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia, dan terlebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hingga malam hari ini Kau telah kumpulkan kami bersama-sama di dalam persekutuan doa online Gloria. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita juga bersyukur ya Bapa, bahwa hari ini kami boleh memuji Engkau, boleh memuliakan nama-Mu, boleh menyembah Engkau Yesus, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau ungkapkan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan syukur kami atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, banyak yang telah Kau berbuat di dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, di tengah situasi pandemi seperti ini, Kau terus menyertai kami. Kau terus juga memberikan kami rahmat-Mu, berkat-Mu, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya kepada nama-Mu yang kudus. Hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Engkau yang mengerti Tuhan, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita sambil mengangkat tangan kita mau katakan bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih tinggi lagi katakan ku bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Mari kita ucapkan syukur kita. Kita mau naikkan ucapkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita puji-puji Dia. Kita tinggikan namanya yang kudus. Karena Dialah Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang patut kita sembah dan kita puji Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar Yesus, penyertaan-Mu nyata. Terima kasih Yesus untuk
benar Tuhan, kami akan selalu bersyukur untuk segala kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mulut kami, hati kami, diri kami Tuhan, takkan pernah berhenti untuk mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk suka dan duka yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk tangan-Mu yang selalu menggenggam kami ya Bapa. Terima kasih Kau telah mendampingi kami setiap jalan hidup kami ya Bapa. Itulah Tuhan ucapan syukur kami. Takkan pernah habisnya Tuhan. Kami katakan, kami ucapkan, dan kami syukuri Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Allah dari segala Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Seperti yang Kau firmankan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun saat ini Tuhan kami terpisahkan dengan ruang, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami di tempat kami berdiri, di tempat kami saat ini berduduk Tuhan. Pemulihan boleh terjadi, keajaiban boleh terjadi di dalam kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Yesus. Kami ucapkan syukur kami tak henti-hentinya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi shalom. Mari kita lambaikan tangan kita. Apa kabar? Mungkin yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta. Ada yang di luar Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Irian Jaya. Semuanya deh saya absenin. Puji nama Tuhan, mari kita bersuka cita. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang patut kita sembah dan kita puji. Allah merangkai jagat raya besar. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, sanggup menyelamatkan. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan pelukis cakra Allah dialah Allah Tuhan kita. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, milik kehidupan yang sanggup menjelajah benar kuasa bangkit. Datanglah dan tertata, kuat dan penuh menaikkan dipatahkan, mujizat dinyatakan.
cakrawala di dalam hidup kita. Di cakrawala merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di sorga, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di sorga, datanglah. Puji nama Tuhan. Tadi di sini sempat mati soalnya connectionnya. Tapi pas lagunya habis, tapi puji nama Tuhan bahwa kita boleh kembali lagi online. Mari teman-teman, setelah kita memuji Tuhan, setelah kita memuliakan Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Dia, untuk merasakan hadirat-Nya, untuk bersatu dengan Tuhan. Karena Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah di dalam hidup kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih tinggi lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekiara naya raya ra, mari sembah Dia, agungkan namanya. Oh ya raya raya ra se, ore kene ya rasa kaya ra naya raya 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 ra. Oh ya raya raya ra se, sekiara naya ra naya raya 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 ra se, ore kene ya raya 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 ra. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya raya 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 se, ore kene ya raya rasa kaya raya 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 ra. Oh raya 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 se, ore kene ya raya 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 ra se kaya raya raya ra. Ore ne ya raya ra se, ore kene ya ra se kaya raya 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 ra. Disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ya, 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 ya.
Janganlah engkau takut, anakku. Saat ini aku menggenggam tanganmu untuk berjalan bersama-sama, untuk melewati badai hidup di dalam hidupmu. Tetaplah engkau berdiri tegak. Jangan sendong ke kanan dan ke kiri, tetapi biarkanlah engkau terus berjalan bersama-sama dengan aku. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh memenuhi kami semua, dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu saat ini. Dan teristimewa ya Bapa, pada malam hari ini kami juga diberkati Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu melalui anak-Mu yang terkasih, Monsinyur Sipri, yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam tengah kesibukannya, Monsinyur boleh memberikan waktunya bagi kami untuk mewartakan firman, mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, Kau telah siapkan beliau jauh-jauh hari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkan segala Tuhan firman, perkataan, dan juga pengajaran yang boleh keluar dari perkataan Romo Sipri, Monsinyur Sipri pada malam hari ini merupakan perkataan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu melingkupinya, kasih-Mu menyertainya. Bagi kami, biarkanlah kami mempunyai telinga untuk mendengar, mempunyai hati yang dibajak untuk ditaburkan dengan benih firman, sehingga boleh berakar dan juga boleh berbuah di dalam hidup kami, di dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Amin. Monsinyur Sipri, silahkan. Masih di mute Romo, belum dengar suaranya. Salam jumpa teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Monsinyur. Bisa dengar? Ya, sudah bisa. Ya. Baik, saya langsung saja ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dari PDK Gloria yang telah meminta kami mengambil bagian dalam PDKK pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, saya menyapa kalian semua dengan salam Omnia in Caritate. Lakukan segala sesuatu, lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Dan yang ketiga, seperti tema yang rekan-rekan sodorkan kepada saya pada kesempatan ini, berakar di dalam hatimu. Saya coba mengajak kalian merenungkan tema ini. Tentu tidak hanya sekedar satu kesadaran numpang lewat, tetapi mari kita coba melihat ketika kamu mengambil referensinya dari
surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 2 ayat 7. Baik, saya coba mengajak kalian mengikuti alur permenungan saya terkait dengan tema ini, berakar di dalam hati. Saya coba mulai poin yang pertama, ialah sebenarnya surat ini ditulis oleh Paulus kepada saudara-saudaranya di Kolose, lebih ingin menjelaskan tentang kebenaran yang sesungguhnya tentang Yesus Kristus. Mengapa? Mengapa dia perlu istilahnya membentang kembali seperti makna teologis dari Yesus Kristus itu kepada jemaat di Kolose? Sebenarnya latar belakangnya ialah bahwa rekan-rekan di Kolose saat itu sudah banyak dicekoki oleh pengajaran-pengajaran palsu. Dan itu yang disebut oleh Paulus sebagai filsafat-filsafat kosong, yang membuat orang terpesona terhadap pengajarannya. Tetapi sebenarnya itu adalah ajaran sesat. Nah, karena itu dia ingin menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah kepenuhan Allah. Dia menjelaskan kepada mereka tentang berbagai macam kepenuhan di dalam Yesus Kristus yang disebutnya sebagai gambar Allah. Dia menyebutnya sebagai keselamatan Allah. Dia menyebutnya sebagai kepala dari gereja, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang ingin digarisbawahi oleh Paulus terkait dengan pengajaran-pengajaran palsu itu, agar jemaat di Kolose jangan terbawa arus oleh pengajaran sesat itu, ialah ketika dia menjelaskan tentang apa arti pleroma yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu ini. Ya. Di situ sebenarnya mereka satu alur dengan pandangan Paulus, bahwa menekankan tentang abstrak atau transenden, aspek transenden dari Yesus Kristus. Benar, Yesus Kristus itu jauh transenden, tetapi juga serentak dekat, imanen. Nah, terkait dengan transendensi dari Yesus Kristus itu, dalam paham pleorama yang banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Stoa pada saat itu, ya, mereka mengatakan bahwa karena Yesus Kristus itu sekian transenden, jauh, maka dibutuhlah deretan-deretan pengantara antara manusia dan menjangkau Allah Yesus Kristus yang jauh itu. Itu ajaran nabi palsu. Paulus tetap menekankan pleorama ini, tetapi dalam cara pandang yang lebih lain. Bahwa Yesus Kristus itu benar transenden, tapi serentak sudah nyata dalam seluruh kepenuhan dia ketika dia menjadi manusia. Itu berarti Paulus menyentil tentang inkarnasi. Bahwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia itu, Allah yang transenden, kini hadir dekat dengan manusia. Dia telah menjadi manusia. Et habitavit in nobis. Nah, itulah pengajaran Paulus. Nah, kenapa dia katakan lebih jauh bahwa setiap orang harus berakar. Berakar dalam hati. Artinya apa? Tanpa kepenuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, kemudian kepenuhan itu menjadi lengkap dalam seluruh karya keselamatan. Karena itu setiap orang akhirnya menjadi pengikut-pengikut Kristus yang diselamatkannya. Maka hidup tanpa Yesus Kristus adalah hidup yang tidak memadai. Karena itu dia menegaskan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pertama-tama berakar dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dan lebih jauh, hendaklah kamu bertambah teguh
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itu berarti Paulus mengingatkan kembali akan esensi hakikat dari kekristenan. Bahwa kekristenan itu adalah seluruh kekayaan ajaran tentang Yesus Kristus. Seluruh kepenuhan Allah yang kini nyata di dalam Yesus Kristus, dan kepenuhan itu terjadi dalam inkarnasi, kemudian menjadi lengkap dalam seluruh karya keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat bahwa Paulus mengingatkan rekan-rekan di Kolose, janganlah kamu tersilau oleh ajaran-ajaran sesat. Janganlah kamu kemudian tersandra oleh filsafat-filsafat yang secara rasio masuk akal, menyenangkan rasio, tetapi yang akan menyesatkan hati. Karena itu dia merasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah kepenuhan Allah yang telah menjadi manusia, ada di antara manusia, dan kepenuhan itu nyata pada karya-karya keselamatan Allah. Karena itu dia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, terkait dengan ini teman-teman sekalian yang saya kasih, mungkin lebih jauh saya mengajak kita sekalian, apa maksudnya berakar? Apa maksudnya dibangun di dalam Dia? Apa maksudnya kamu harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bahwa Yesus Kristus itu betul menjadi kekuatan yang berakar di dalam hati setiap orang? Di bagian lain, Paulus banyak berbicara tentang diskursus hati nurani. Hati nurani itu oleh Paulus tempat di mana Allah dalam kesahduan misteri membisikkan segala sesuatu dalam diri manusia. Nurani itu menjadi sentral, instansi yang sangat sentral, tempat di mana Allah membisikkan segala sesuatu kepada manusia. Nah, kalau itu menjadi poin, maka ketika kita berbicara tentang berakar di dalam Dia, maka bagaimana kita mendidik hati? Hati kita menjadi instansi yang nanti akan menuntun kita kepada seluruh kesadaran akan Yesus Kristus yang menjadi kepenuhan Allah, yang kini ada di antara kita dan harusnya dan hadir di dalam hati kita masing-masing. Caranya bagaimana supaya dia berakar? Caranya bagaimana agar hidup kita dibangun di atas Yesus Kristus itu? Nah, salah satu menurut saya rekan-rekan sekalian, apa yang kalian buat secara rutin setiap hari Kamis, bersama-sama, puji-pujian, menyembah, tetapi terutama ketika bersama-sama merenungkan firman Tuhan, itulah sebenarnya sarana. Sarana yang mendidik hati kita. Sarana yang membuat seluruh misteri kepenuhan Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak mudah terjebak oleh ajaran-ajaran palsu. Karena itu siapa yang mempunyai nurani kuat? Karena selalu dibasuh oleh firman. Atau di tempat lain Paulus mengatakan, seperti susu asli, yakni firman Tuhan. Ketika setiap orang meminum susu asli itu ke dalam dirinya, setiap itu pula dia disiram, disegarkan oleh firman itu. Maka, untuk mendidik nurani, di mana Allah bekerja dan berbisik, rancangannya di dalam hati kita adalah membiasakan diri kita dengan firman Tuhan. Ingat, kitab suci firman Tuhan itu adalah kisah-kisah tentang kemanusiaan.
kisah tentang keluarga, kisah tentang kelahiran, tetapi juga kisah-kisah tentang tantangan-tantangan dan krisis-krisis iman kita. Nah, krisis itu diidentifikasi sebagai ajaran-ajaran palsu yang tidak pernah sepi dalam kehidupan iman kita. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana mendidik hati nurani agar benar-benar Allah itu berakar di dalam diri kita, tidak lain dan tidak bukan membiasakan diri membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Biar hati kita selalu dibasuh oleh firman itu. Atau dalam bahasa lain dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia katakan apa? Agar hati kita dimandikan oleh firman-Nya. Agar hati kita dikuduskan oleh firman-Nya. Nah, atas cara itulah rekan-rekan sekalian, maka tema yang disodorkan kepada kita pada malam ini, hendaklah berakar di dalam hati, bisa terjadi. Sebaliknya, andaikan hati itu tidak dibiasakan dengan firman, tetapi dibiasakan oleh hal-hal yang oleh Paulus menyebutnya sebagai ajaran palsu, maka hati kita akan menjadi asal muasal dari beragam hal yang tidak diinginkan. Ingat, dalam dekade kita, zaman ini, kita mengenal begitu banyaknya hoaks. Pertanyaannya, hoaks itu dari mana? Dia berakar dari dalam hati setiap orang. Ketika hati tidak lagi dipenuhi oleh kepenuh firman ini, atau oleh keutamaan-keutamaan ajaran agama, maka dia akan menjadi sumber, menjadi sarang. Dari mana munculnya ajaran-ajaran palsu dalam bentuk berbagai macam hal, hoaks, pembohongan, dan berbagai macam hal yang kita temukan dalam dunia dewasa ini. Karena itu rekan-rekan sekalian yang saya kasihi, sebenarnya firman Tuhan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, mengajak kita, bagaimana kita beriman dalam konteks budaya kontemporer saat ini. Ingat, budaya kontemporer dengan segala macam bentuk tawarannya. Nah, karena itu tema ini menurut saya sangat berarti, sangat bermakna, ketika harus berakar di dalam hati. Kenapa? Dengan kepenuhan Tuhan yang berakar dalam diri, maka itulah yang menjadi tiang topang dari seluruh kekuatan iman kita. Sehingga dia katakan apa tadi? Kita bertambah teguh dalam iman akan Dia. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian yang saya kasihi, ya, saya selalu coba merenungkan bahwa firman Tuhan ini tetap akan selalu menjadi susu segar yang akan kita minum, membasuh kembali hati kita. Sehingga dia menjadi satu sumber yang menyegarkan kembali akar-akar kepenuhan Tuhan di dalam diri kita melalui firman-Nya. Juga melalui berbagai macam bentuk upacara, kegiatan-kegiatan yang kita jalankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga dalam berbagai macam bentuk tindakan kasih yang kita jalankan untuk orang lain dalam kehidupan kita. Itulah juga bagian dari kebiasaan mendidik nurani kita agar tetap menjadi bercokol, berakar kepenuhan Allah dalam diri kita. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, sangat menarik ketika tema ini juga kita renungkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Berakar di dalam hati. Ya, terus terang saja rekan-rekan sekalian, kita semua menyaksikan ya berbagai macam ya kondisi, situasi dan reaksi manusia terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini.
Saya kira rekan-rekan juga barangkali mempunyai cara tersendiri untuk memberikan bagaimana reaksi kita terhadapnya. Ada yang menjerit, ada yang ya istilahnya kehilangan harapan, karena memang segala-galanya hilang, segala-galanya tiada. Ada keluarga yang memang kehilangan mata pencaharian. Ada keluarga yang anak-anaknya akhirnya tidak bisa meneruskan pendidikan karena tidak ada sumber penghasilan untuk menyokong perkuliahan. Ada berbagai macam hal. Ada rekan-rekan yang akhirnya merasa pilu karena kehilangan orang yang paling dikasihinya dalam hidupnya karena wabah COVID ini. Ini adalah juga bisa kita maknai sebagai ajaran palsu yang mengganggu seluruh nurani kita. Nah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa begitu ramai, begitu selentingan tentang ajaran palsu itu muncul di mana-mana, tapi dia selalu mengajak, jangan lupa, tetaplah berakar di dalam Dia. Tetaplah kamu bertumbuh dan teguh dalam iman akan Dia. Dia yang telah menjadi kepenuhan Allah telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Et habitavit in nobis. Ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, bagaimana supaya kesadaran penuh ini tetap menjadi kekuatan kita dalam masa COVID ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin sebagian dari kita merindukan supaya kembali seperti semula dulu ketika kita dengan normal, rame-rame ke gereja, dengan normal kita rame-rame ke tempat kesekina untuk menjalankan PDKK kita. Tapi semuanya menjadi porak-poranda dalam situasi COVID ini. Akhirnya apa? Pilihan lain adalah bagaimana kita menjembatani permenungan kita, permenungan iman kita dalam kebersamaan melalui Zoom seperti ini. Semua aksi ini hanya mungkin mempunyai makna apabila kita mempunyai kepenuhan akan Yesus Kristus yang berakar dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, atas cara ini barangkali kita bisa memaknai beragam kehidupan kita. Saya kira Paulus berbicara tentang ajaran sesat. Mungkin juga kita dalam konteks tertentu, dalam beriman dalam konteks budaya kontemporer saat ini. Ada begitu banyak hal yang akhirnya mengganggu seluruh kepenuhan Tuhan itu di dalam diri kita. Dan ajaran-ajaran itu, tawaran-tawaran itu benar-benar menyilaukan pikiran kita. Tapi jangan lupa, dia bisa membutakan nurani kita. Membutakan nurani kita tempat di mana Allah dan seluruh kepenuhannya itu berakar. Nah, karena itu, kalau kita tidak mempunyai apa yang disebut oleh Injil Matius, iman kita tidak berdiri kokoh di atas badas itu. Hati kita tidak menjadi rahim yang kokoh sehingga berurat akar teguh iman itu, maka kita akan mudah disapu oleh berbagai macam isu-isu kontemporer, ideologi-ideologi kontemporer yang selalu menawarkan hal-hal yang menarik, tetapi bisa membawa seseorang kepada kesesatan. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin untuk sebagian orang, ya, Injil itu tidak lebih daripada sebuah buku yang biasa. Tapi jangan lupa, di sanalah kepenuhan-kepenuhan Allah itu tersurat. Di sanalah kekayaan sumber-sumber yang senantiasa mengalirkan kesegaran dan kesejukan serta kekuatan bagi setiap orang membaca dan merenungkan. Karena itu ajakan bagi rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan event dan kesempatan yang kalian buat setiap hari Kamis benar tidak hanya sekedar sebagai wadah perjumpaan, tetapi benar-benar menjadi wadah di mana kita membaca,
merenungkan, dan mendalami firman itu. Sehingga dari sumber yang sama, kita dibasuh olehnya. Dari sumber yang sama, kita menerima susu murni yang memberikan kita kesejukan dan kesegaran. Dari sumber yang sama, hati kita dimandikan oleh firman itu. Itu bahasa-bahasa Paulus. Ketika dia menyadari bahwa kepenuhan Yesus Kristus di dalam hati, itulah wadah kokoh yang membuat hidup kita tetap teguh berdiri. Seperti dia katakan tadi, bertambah teguh di dalam Dia. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian terkait dengan tema yang kalian sodorkan kepada saya kali ini. Dan itu pula lah yang saya hidupi dalam kehidupan saya, khususnya sekarang dalam panggilan saya sebagai uskup di Keuskupan Ruteng. Kalian tahu kan, ada dari antara kalian yang hadir kali lalu pada saat takbisan saya 19 Maret yang lalu. Takbisan seorang uskup yang paling heboh sejagat. Gara-gara corona. Karena itu memang ya, saya selalu menyadari diri, saya uskup corona. Uskup yang ditabiskan tetapi sudah di-pressure oleh berbagai macam penghakiman sosial yang sangat berat. Di antara kalian menyaksikan itu kan? Ada Selo, ada Angel, ada Like, ada Levina, ada David. Kalian sendiri melihat bagaimana situasi itu terjadi di Ruteng. Bagaimana mungkin kita mau menyambut kepenuhan berkat Allah melalui urapan yang akan diterima? Sudah heboh dengan pengadilan sosial yang sadis. Kalau saya tidak mempunyai kekuatan iman, rekan-rekan sekalian, saya bisa mengatakan, give up. Ngapain jadi uskup? Kalau udah heboh seperti ini. Tapi saya selalu yakin, atas cara ini, Tuhan ingin melakukan sesuatu kepada umat kami di Ruteng, kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, akan sesuatu yang luar biasa di balik itu. Apa itu? Itulah yang sekarang saya terus cari dalam rutinitas pelayanan kegembalaan kami di Ruteng. Saya tidak melihat peristiwa itu, hebohnya karena corona dan tabisan itu, sadisnya pengadilan sosial. Dan saya tahu ada dari antara rekan kalian ya, yang juga ikut mengambil bagian di dalam hebohnya situasi saat itu. Tapi saya menerima itu adalah bagian dari perjalanan kegembalaan. Karena saya percaya Yesus yang ada, hadir dan secara penuh dalam hati saya, Dia nanti akan meneguhkan saya dalam perjalanan kegembalaan saya. Itu pengalaman saya memaknai peristiwa tabisan, tetapi yang sudah digempur oleh penghakiman sosial publik yang sangat sadis. Baik itu menyangkut diri kami sendiri, menyangkut panitia tabisan, dan juga para uskup yang hadir. Ya, tapi kita terima bahwa itu memang bagian dari perjalanan hidup kegembalaan. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, saya mengajak kalian juga. Corona masih berjalan sampai saat ini. Berbagai macam pengadilan-pengadilan, ajaran-ajaran sesat, hoaks, terkait dengan diri kita, atau terkait dengan PDK kita, bisa juga nanti akan muncul. Tapi jangan lupa, apabila kamu berakar di dalam kepenuhan Yesus Kristus di dalam hatimu, kamu akan menjadi vadas yang kokoh. Hati kamu akan menjadi rahim yang melahirkan kehidupan, damai sejahtera, dan sukacita Allah dalam hidup. Itulah iman, itulah kepenuhan Allah yang ada dalam diri kita, rekan-rekan sekalian. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan kepada rekan-rekan terkait dengan tema ini. Semoga PDK Gloria tetap menjadi sarana yang akan menabur damai sejahtera ini. Semoga seluruh kebersamaan kalian menjadi kekuatan, kepenuhan Allah yang hidup dan kamu wartakan dalam karya pelayanan kamu, tetapi terutama di tugas pelayanan kamu di mana saja kamu diutus. Berkat Tuhan menyertai kamu. Salam
Omnia in Caritate dari Keuskupan Ruteng. Berkat Tuhan menyertai kalian semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Monsinyur Sipri untuk firman-Nya dan juga untuk pemerenungannya dan terlebih lagi juga untuk berkatnya. Jika berkenan, Monsinyur Sipri nanti pada saat akhir acara boleh memberikan berkat bagi kita semuanya. Siap. Terima kasih untuk yang boleh hadir dan mendengarkan. Mari kita juga saat ini boleh menenangkan hati kita kembali di dalam doa. Kita mau menyampaikan doa-doa permohonan kita dan kita juga mau menyampaikan doa berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus berakar, bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga boleh melengkapi kehidupan kami. Pada kesempatan malam hari ini, kami juga ingin menyampaikan doa-doa kami ya Bapa. Biarkan Engkau juga sudi untuk mendengarkan dan juga untuk mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia saat ini ya Bapa, di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan saat ini mungkin pada saat puncak-puncaknya. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin negara, pemimpin daerah, sehingga mereka boleh mengambil segala keputusan terkait dengan pandemi ini, sehingga boleh segera berakhir Tuhan. Biarkanlah Engkau yang terus memberikan hikmat, Engkau yang terus memberikan pengertian kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami pribadi masing-masing. Terima kasih apabila saat ini Kau terus menjagai kami Tuhan, keluarga kami, untuk kesehatan kami ya Bapa. Dan biarkanlah untuk kedepannya kami juga terus Tuhan di dalam kesehatan yang prima, sehingga kami boleh menjalani kami hari-hari demi hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Untuk sahabat-sahabat kami, untuk teman-teman kami, ataupun untuk saudara-saudara kami ya Bapak. Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan bagi kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, ataupun yang sedang sakit ya Bapa. Biarkanlah Kau menjamah mereka, Kau memberkati mereka, dan Kau juga memberkati tangan-tangan yang merawat mereka, para dokter, para suster, ataupun obat-obatan yang mereka minum. Biarkanlah itu menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali di dalam sakitnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan untuk kami semua yang ada di sini ya Bapa, di dalam persekutuan doa online, dengarkanlah doa-doa pribadi kami Tuhan yang kami ungkapkan masing-masing. Mari kita ungkapkan doa-doa kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah mendengarkan doa-doa kami. Dan saat ini ya Bapa, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, yang terlebih dahulu Kau telah berikan kepada kami, dan ingin kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang ingin memberi, dan juga Kau berkatilah juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kau limpahi mereka berkat, Kau limpahi mereka penyertaan-Mu di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saat ini kita akan memberikan persembahan. Di layar sudah ada nomor rekening dari PDKK Gloria. Jadi saat ini kita menerima persembahan dengan online. Mari kita iringi persembahan, kita percaya bahwa dia adalah pokok kita
dan kita adalah carangnya, dan kita mau tinggal di dalam Yesus Kristus. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Silakan Andre untuk pengumumannya. Shalom, selamat malam. Terima kasih Monsinyur Sipri untuk pewartaan dan firman-Nya. Apa kabar Monsinyur? Ya, semoga Monsinyur dan kita semua sehat-sehat selalu. Bagi yang belum tahu, Monsinyur Sipri adalah mantan Romo Moderator Gloria dan sekarang bertugas sebagai uskup di Ruteng. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau ada yang mengunjungi Labuan Bajo dan sekitarnya, bisa mampir ke Monsinyur Sipri di Uskupan Ruteng. Terima kasih juga untuk semua umat yang sudah join PD online hari ini, tim pujian dan pemusik, tim host, dan tim doa. Gloria pada bulan September ini mengambil tema besar The Way, The Truth, The Life. Dan masih ada satu kali pertemuan lagi, dan kita akan kembali bertemu minggu depan di Kamis 24 September jam 7 malam dengan tema Transformed by Truth. Dengan pewarta adalah Romo Laurentius Tueng. PD masih diadakan secara online via Zoom dan YouTube. Dan untuk sahabat-sahabat Gloria yang nantinya mendapatkan flyer via WhatsApp, bisa langsung scan QR atau klik logo Zoom di flyer untuk langsung terhubung ke dalam Zoom. Juga memiliki akun Instagram @pdpkkgloria. Silakan di-follow dan akan kami follow back. Dan Gloria juga mempunyai akun YouTube. Silakan di-search di PDPKK Gloria. Mohon untuk di-like video-videonya
Dan juga jika ada umat yang ingin menyaksikan kembali PD hari ini, bisa menyaksikannya di YouTube dan juga boleh di-share ke teman-teman yang belum dapat join Zoom pada hari ini. Silakan juga diisi di kolom komentar. Boleh diceritakan bagaimana kesan-pesannya selama mengikuti PD, dan yang tak ketinggalan, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru. Dan sebelum kita masuk ke penutup, yuk sahabat-sahabat, umat-umat, mari kita nyalakan kameranya. Kita akan berfoto sebentar dengan Monsinyur Sipri. Yuk, boleh di-open kameranya. Ya, silakan di-open kameranya. Kita akan difoto, di-screenshot oleh host. Sudah semua? Lengkap? Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Andre. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria, Bapak Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang boleh mengikuti PD online. Jangan lupa kita masih punya 1 minggu lagi di bulan September ini. Jika Anda ingin mengikuti semua rangkaian dari awal PD di bulan September, ya jangan lupa nanti pada tanggal 24 September kita boleh berkumpul bersama-sama. Dan tidak ketinggalan, kami dari tim PDKK Gloria juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat kami, Cik Lilis, yang boleh, nggak kelihatan orangnya. Kami boleh pakai tempatnya, hari ini kita spesial, mungkin kalau diperhatikan minggu lalu atau beberapa minggu yang lalunya, tempatnya berbeda, ya karena memang kita lagi di tempat yang lain. Semoga nanti minggu-minggu depan kita boleh berpindah-pindah lagi. Oke, sahabat-sahabat Gloria, mari kita tutup dan kita mau berdoa, dan terakhir saya persilahkan nanti untuk Monsinyur Sipri untuk boleh memberikan berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur atas berkat dan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, persekutuan doa Gloria online pada malam hari ini telah Kau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk Monsinyur Sipri yang boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami juga berdoa untuk tugas penggembalaannya. Semoga Romo juga boleh menjadi berkat juga untuk Keuskupan Ruteng, sehingga boleh memberikan berkat bagi umat-umat di sana. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu untuk Monsinyur Sipri, biarkanlah Kau juga berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi gembala yang baik dan boleh menjadi panutan bagi Keuskupan Ruteng dan kami semuanya. Dan kami, untuk kami semua, terima kasih hari ini kami boleh join Tuhan di dalam PD online. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami tidak akan pernah berpisah dengan Engkau Tuhan, yang selalu menyertai kami, yang selalu menggandeng kami. Dan biarkanlah Kau juga sertai sisa malam hari ini, sehingga untuk esok hari kami boleh kembali di dalam aktivitas kami sehari-hari sampai jumpa untuk minggu depan kembali di tempat yang sama. Dan saat ini ya Bapak, teristimewa kami boleh menerima berkat dari Monsinyur Sipri. Silakan Monsinyur. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudaraku sekalian, keluarga kalian, pekerjaan kalian, pelayanan kalian yang tergabung dalam PDK Gloria ini, dan semua saja apa yang kalian lakukan dalam hidupmu, akan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih.
Mari kita tutup persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Kita mau terima berkat, kita mau bersuka cita atas segala kasih dan juga segala perbuatan Tuhan. Bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Mungkin sudah bisa di-unmute. Suster Regina, Di-unmute. makasih. Panggil aja, Ken, panggil aja. Tante dia. Sama-sama, makasih.